memang dari Asad juga pertama kali awal bisnis itu pesimis juga bang. Maksudnya nggak tahu belajarnya itu dari siapa. Maksudnya Asad itu janji bakal selesaiin kuliah itu 4 tahun pas. Biarpun lagi jalani bisnis pasti bakalan selesai 4 tahun pas. Kita tahu 1 bulan ke depan tuh gimana. Bisnis kalau kita bilang di dunia kopi ini diprediksikan itu paling kuatnya itu 1 tahun 2 tahun bang. Jika kita berada di bawah tadi, ketika misalnya dari segi omset kita turun, langkah lebih baiknya kita mensyukuri tadi. Asad. Oke. Apa kabar Asad? Alhamdulillah sehat Sehat, seperti biasa. Jadi Asad ini baru pulang ke Kota Langsa. Ya baru pulang. Selama ini di mana? Gak baru juga sih bang. Maksudnya udah sekitaran dari bulan 11 dari Langsa. 12/11/2019. 2019. Selama ini di mana posisi Asad? Di Banda Aceh. Kuliah. Kuliah di Banda Aceh kuliah. Nah, kalau bicara kuliah, Asad ini kan termasuk mahasiswa yang aktif. Iya. Seperti yang saya ketahui juga Asad sangat ya bisa dikatakan aktivis. Ya bisa lah, termasuk dalam bagian aktivis juga. Putra Langsa yang kuliah di Unsyah dan jadi aktivis. Iya, ada beberapa memang sewaktu kuliah kita maksudnya dari Asad juga aktif di organisasi. Organisasi apa saja? Kalau yang pertama itu kita saya sendiri ikut di KPS. KPS itu komunitas peradilan semu yang bergerak memang di bagian peradilan. Nah, itu di kampus Universitas Kuala. Oh, itu fakultas hukum berarti kan? Fakultas hukum. Ya kalau kita bicara KPS, apa namanya tuh? KPS, Komunitas Peradilan Semu. Komunitas Peradilan Semu. Nah, di Unsam juga ada KPS juga. itu. Artinya itu adalah sebuah wadah untuk membekali mahasiswa-mahasiswi yang kuliah di Fakultas Hukum untuk mengembangkan bakat di dunia peradilan dan pernah menjabat saat itu ya. Iya, pernah sempat menjabat sebagai ketua. Hampir 2 tahun lah menjabat sebagai ketua. Karena kebetulan pas saya menjabat sebagai ketua itu ada perpanjangan SK. Mestinya 1 tahun. Mestinya 1 tahun. Kenapa diperpanjang? Karena Karena kemarin pas saya menjabat itu ada pergantian WD3. Jadi WD3 itu mau sampai betul-betul tuntas dulu semuanya program di organisasi tersebut. Baru bisa digantikan kepengurusan yang baru. Dan kalaupun dilanjutkan pasti ada alasan sendiri waktu itu. Karena sepengetahuan saya, Asad sebagai ketua KPS bukan sebagai ketua yang kayak umumnya, bukan kayak umumnya lah, cuman tuh pencitraan segala macam, tapi Asad juga memiliki program-program yang bisa dikatakan go nasional saat itu. Ya, kebetulan memang pas saya menjabat sebagai ketua, akhir di masa jabatan saya itu kita ada program akhir, namanya itu kemarin kompetisi peradilan semu dengan kasus korupsi tingkat nasional. Itu pertama kali di Indonesia. Pertama kali di Indonesia dan pada awal 2018 Asad bersama dosen berangkat ke Jakarta dan mempresentasikan program yang mau kita bawa pulang ke Aceh, piala yang kita bawa pulang ke Aceh. Dan alhamdulillah dengan semangat kawan-kawan juga, dengan semangat yang betul-betul penuh lah untuk kita capai tadi tujuan kita, alhamdulillah kita diterima dan piala tersebut bisa kita bawa pulang ke Aceh. Untuk kita selenggarakan di Aceh untuk pertama kali di Indonesia. Legend of the people juga nih Asad nih berarti ya. Ya berkat memang semangat dari kawan-kawan lah, terutama dari KPS dan juga berkat dukungan dari seluruh dosen-dosen di Fakultas Hukum. Dan yakin optimis saat itu memang mampu untuk kita bawa pulang ke Aceh. Iya, optimis memang dari awal kepengurusan Asad itu memang harus ada gebrakan besar yang baru untuk kita untuk komunitas peradilan semu di Unsia tersebut. Salah satunya kita menjadi tuan rumah pertama kali Piala KPK. Wow, pertama kali. Berarti sebelumnya tidak pernah? Sebelumnya belum ada. Jadi belum ada. Semangat dari kawan-kawan tadi. Jadi kita
berangkat ke Jakarta ke KPK, dan pada saat itu masih pimpinannya Pak Lodi Syarif. Pak Lodi Syarif selaku pimpinan KPK. Jadi kita rapat dan Asad di situ mempresentasikan program yang mau kita laksanakan di Aceh. Dan alhamdulillah diterima. Apa yang menarik di Aceh saat itu dia lihat sehingga dia menerima persentase yang Asad bawa? Pada saat itu memang mungkin dari semangat kawan-kawan tersebut, dan juga ada support memang dari dosen-dosen untuk bisa kita laksanakan di Universitas Syakuala. Aktif sekali sebagai pelaku organisatoris. Kebanyakan kan ada, kalau orang-orang aktif ini kan kebanyakan ya hanya sekedar lagi pula pun banyak. Nah, ini pertanyaan yang umum dan banyak dirasakan sebenarnya. Berapa tahun selesai kuliah? 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun ya. Kebetulan memang Asad tamat sekolahnya itu 2014. Cuman sempat nganggur kemarin itu setahun. Kan pas baru-baru selesai sekolah itu masih sibuk tes sekolah ikatan dinas lah gitu. Iya. Kan. Jadi dulu sempat tes salah satu memang sekolah ikatan dinas dan memang betul-betul fokus. Sempat juga ikut pendidikan semi militer juga. Jadi memang memang betul-betul serius lah, dan mungkin memang Tuhan rencananya lain, jadi kayaknya memang ditakdirkan di kuliah aja lah gitu, kan. Berarti uji cobanya pernah dan maka menganggur sehingga memutuskan untuk kuliah. Kuliah diterima 2015. Menyelesaikan cukup cepat. Iya, alhamdulillah. Dengan aktifnya Asad ini hebat. Artinya kebanyakan kan kalau aktivis itu ya 5 tahun, 5 tahun setengah. Nah, Asad bisa menjawab itu. Sebenarnya juga kadang mindset dari kawan-kawan, kebanyakan orang kalau aktif di organisasi itu kuliahnya pasti terbengkalai. Karena apa? Karena organisasi yang memang jadi prioritas ketika kita kuliah, sebenarnya kuliah yang harus jadi prioritas. Gitu. Nah, kita berangkat dari rumah pergi merantau itu kan untuk kuliah, bukan ikut organisasi. Tapi maksudnya ketika itu semua bisa diseimbangi, semua itu bisa berjalan dengan seimbang, ya alhamdulillah semuanya itu bakalan jadi kembali baik ke kita juga gitu. Terutama memang dari segi prestasi, selain prestasi di kuliah, tapi kita punya prestasi juga di organisasi. Iya, benar, karena organisasi itu membekali kita dan di organisasi itu ada ilmu yang tidak diajarkan di kampus, di kampus. Nah, ini kan kalau bicara Asad artinya sudah menyelesaikan kuliah. Sarjana hukum saat ini. Benar. Kalau KPS itu kan identik pasti peradilan semu. Kalau nggak jadi seorang pengacara segala macam. Nah, ini kok lain nih, kok sesat kayaknya. Sesat dalam artian gimana nih? Ini sesat nih. Kalau saya lihat gini, tadi Asad sempat sampaikan, Asad pernah tes. Iya. Kuliah sekolah dinas, kemudian semi militer segala macam. Artinya kan ada orientasi saat itu, ingin jadi apa? Gagal, masuk kuliah. Minimal kan jadi pengacara nih. Lalu kok bisa jadi pengusaha? Ini kan lain nih jalurnya nih. Lari dari konteks ya. Iya. Kenapa bisa begitu? Sebenarnya gini sih, maksudnya awal memang dari mula Asad terjun di dunia bisnis. Pertama itu cuma coba-coba aja gitu. Jadi coba-coba terutama dari orang tua pun sempat menjadi kontra juga gitu. Maksudnya dari orang tua kan memang gak ada basic sama sekali di dunia usaha, jadi sempat pesimis. Maksudnya orang tua bilang gini, ngapain sih di dunia bisnis, kita jadi PNS atau apa gitu. Jadi orang tua kan pada umumnya maunya anaknya itu kerjanya jelas. Kalau usaha kan enggak, usaha kan tergantung bagaimana hasil hari ini untuk makan besok kan gitu kan. Jadi memang awalnya itu coba-coba bang. Dulu sempat juga di Banda Aceh, Asad sempat buka usaha juga, usaha pokat kocok dulu namanya. Sempat juga kecil-kecilan berdua sama teman. Itu sambil kuliah? Sambil itu kebetulan lagi nyusun skripsi. Lagi nyusun skripsi. Jadi kan orang tua ini jadi takut, kok lain kali nih. Lagi sibuk skripsi kok sibuk jualan gitu. Kan bakalan pecah konsentrasinya. Maksudnya dari Asad, ya selama betul-betul kita serius, pasti semuanya bakalan berjalan dengan lancar lah. Dan bisa menjawab itu 4 tahun menyelesaikan. Nah, pulang ke Langsa, inilah muncul. Ya, salah satu toko kopi urban.
Ini yang menjadi pertanyaan menarik sebenarnya. Background yang sudah Asad bangun sebagai seorang aktivis, aktif di dunia organisatoris, juga aktif di organisasi lain di luar kampus, dan juga Asad menerobos satu program yang bisa bawa pulang ke Aceh. Mestinya kan lanjutannya ya apakah ke organisasi lagi ataupun ya lanjutannya bermitra dengan organisasi-organisasi besar yang bisa mengangkat lagi posisi Asad. Ini kok belok habis-habisan. Kenapa memilih potensi usaha yang hari ini ya cukup viral lah di Kota Langsa, toko kopi urban ini? Apa yang menarik di sana? Sebenarnya gini Bang, sebenarnya memang dari Asad juga pertama kali awal bisnis itu pesimis juga Bang. Maksudnya nggak tahu belajarnya itu dari siapa. Misalnya gini, misalnya kalau orang tua kita itu memang basicnya itu pengusaha, kita bisa saling sharing sama orang tua. Tapi ini kan enggak, maksudnya orang tua Asad kebetulan memang dari PNS dan dari ibu juga ibu rumah tangga. Jadi memang nggak ada sama sekali itu pernah terjun di dunia usaha itu nggak ada. Jadi sempat pesimis juga. Ini kira-kira ke depan kalau kita mau belajar sama siapa ya gitu. Iya benar-benar. Dari Asad sendiri memang belajarnya itu ya dari diri sendiri gitu, bukan dari orang lain. Terutama kita coba aja dulu, never try never know. Jadi kalau kita nggak pernah mencoba, pasti kita nggak akan tahu ke depan gimana. Never try never know. Jadi memang semuanya itu memang harus dicoba. Pasti resikonya juga besar. Di situ kalau kita usaha, kita siap terima resiko bangkrutnya, pasti kita siap harus terima kan. Beda sama kita tadi, misalnya ya kita udah udah diterima kerja atau apa gitu. Iya. Kita kan kalau usaha ini kan gambling Bang. Nah, saat mendirikan Kopi Urban tadi, Asad juga mengatakan bahwa orang tua backgroundnya bukan pengusaha malah. Pengusaha sama sekali. Ya kan? Iya. Nah, waktu itu orang tua pesimis nggak waktu toko urban ini berdiri pertama? Tentu pesimis. Iya, pasti. Bagaimana seorang Asad meyakinkan kepada orang tua Asad itu? Terutama saya yakinkan dari selesai kuliah Asad itu Bang. Maksud Asad memang dari awal bisnis itu kan belum selesai kuliah, lagi jalani skripsi. Jadi memang Asad bilang maksudnya Asad itu janji bakal selesaiin kuliah itu 4 tahun pas. Biarpun lagi jalani bisnis pasti bakalan selesai 4 tahun pas. Nah, jadi cara yakini orang tua itu dari itu. Jadi ketika Asad mulai selesai kuliah 4 tahun pas dan wisuda di bulan 11 kemarin, itu maksudnya orang tua itu mulai yakin bahwasanya apa yang Asad bilang ini nggak main-main. Ini konsisten nih anak nih. Maksudnya terutama ya kita harus bisa meyakinkan mereka lah. Orang tua kan pinginnya anaknya itu kuliahnya itu tepat waktu pasti. Semua orang tua. Selain Asad aktif di organisasi, Asad juga aktif di kampus. Jadi maksudnya orang tua itu pinginnya ya udah selesai dulu 4 tahun, nanti kedepannya baru apa yang udah dikira terserah lah gitu. Terus juga memang dari orang tua juga pinginnya itu Asad tuh jadi PNS sampai sekarang juga Bang. Sampai sekarang mungkin masih didorong untuk tes PNS malahan. Mungkin memang karena kita tinggal di Aceh mungkin Bang ya. Jadi mungkin karena kita tinggal di Aceh, jadi lingkungannya tadi pengen anaknya itu ya aman-aman aja lah. Kalau udah PNS kan udah aman. Setiap bulannya itu udah masuk uang gaji. Iya. Ya pada dasarnya orang tua ingin lah anaknya itu ya kalau di PNS kan sudah ada jaminan. Kalau orang tua pada umumnya berpikir demikian. Nah, juga ada ya paradigma lah, tapi tidak keseluruhan. Ya orang tua kalau punya anak gadis ya juga berharap suaminya juga latar belakangnya pekerjaannya PNS. Pastilah, kan begitu. Karena resiko menjadi pembisnis itu atau pengusaha kan tinggi. Iya benar. Nah disitulah mungkin alasan-alasan orang tua melihat kondisinya. Masih didesak untuk tes PNS? Masih, sampai sekarang masih Bang. Sampai sekarang masih. Walaupun hari ini urban yang seorang Asad bangun cukup ramai. Maksudnya gini, orang tua itu pinginnya anaknya itu aman-aman aja lah. Karena menurut dia usaha ini kan nggak jelas. Maksudnya nggak jelas dalam artian gini, kita nggak tahu 1 bulan ke depan tuh gimana. Bisnis kalau kita bilang di dunia kopi ini diprediksikan itu paling kuatnya itu 1 tahun 2 tahun Bang. Iya. Ya 1 tahun 2 tahun. Terus juga kalau kita nggak bisa menjadi inovatif, terus juga kita nggak punya inovasi, itu pasti kita bakalan ketinggalan, pasti bakalan mati. Kita lihat juga dan juga mungkin orang tua pesimis tadi karena memang dari dia nggak punya basic sama sekali pengusaha gitu. Dia mungkin lebih yakin kalau misalnya Asad ini masuk di pemerintahan. Karena apa? Karena memang sebelumnya Asad aktif di organisasi. Iya itu tadi kan bergerak
aktif lah kita. Berkembang terus lah maunya di situ. Iya, jadi- Apalagi sudah ada relasi. Iya, relasi tadi di Banda Aceh kan. Jadi orang tua pinginnya gitulah Bang, anaknya aman-aman aja sebenarnya. Dan akhirnya dengan tantangan tadi Asad juga sadar bahwasanya bukan sembarangan membangun bisnis. Iya. Asad juga ada perkiraan bakal jatuh bangun ke Iya. depan. Inovasi harus dikembangkan. Iya, benar. Makanya kita bicara tadi kopi. Kopi. Nah, ini kok warnanya lain nih. Itu yang non kopi. Kebetulan juga tadi Asad ada bawa yang kopi, ada juga bawa yang non kopi. Non kopi artinya tawarannya banyak Iya, di urban ini. Jadi kita bukan cuman kita tawarin ke customer tadi yang kopi, tapi kita juga ada yang non kopi. Kan nggak semua orang juga ngopi gitu. Iya. Kadang ibu-ibu dia pinginnya yang non kopi ada nggak ya? Kita ada gitu menunya. Ada. Ini salah satu menu andalan kita. Apa namanya nih? Es bororom klepon. Apa? Itu kalau abang minum rasanya itu seperti kita makan bororom sih. Iya Kalau memang. bahasanya klepon. Borom rum. Iya bororom. Borom rum Unik ya rasanya bang ya, unik ya. Sebelumnya pernah cobain nggak bang rasanya gitu? Belum. Karena Maksudnya yang orang tahu bororom itu bentuknya kue. iya bulat, ada kelapa, Iya. dan itu ada di warung kopi. Iya, tapi kita menyediakan dalam bentuk minuman. Ini dari mana nih rencananya bisa begini? Iya, maksudnya ya hasil dari perjalanan juga lah bang. Perjalanan kita minum-minum di tempat orang, coba-coba, terus juga kita tanya-tanya. Jadi dapat lah itu. Karena unik. Kalau menurut Asad sih unik gitu. Yang kadang orang begitu kita sediakan menu, begitu di dalam menu kok ada karena Asad nulis di list menunya itu bororom. Ini kok bororom makanan ya katanya. Enggak, ini kita bororom tapi dalam bentuk minuman. Kita bilang. Jadi kan orang mulai penasaran gimana sih rasa bororom tapi Iya, benar. minuman kan. Benar. Menurut abang rasanya gitu nggak? Iya, benar. Benar. Dan aku ngerasa memang kayak terasa semua sih, kayak ada manisnya ya. Kalau di bororom tuh kan ada gula arennya di Ya. dalam kan, ada gulanya. Nah, di sini juga ada manisnya begitu, Ya. juga ada rasa tepungnya juga. Terus ada rasa-rasa bok kelapa juga. Iya. Ini macam mana nih 3 bentuk yang dicairkan jadi sebuah minuman? Terobosan unik. Iya. Nah, kita bicara tadi bahwasanya inovasi itu penting Iya, penting. dalam proses menjalani sebuah bisnis. Kita nggak boleh puas dalam satu momen kita lihat ini udah benar nih. Artinya juga harus ada peningkatan. Nah, inilah juga salah satu trik kayaknya seorang Asad meyakinkan orang tua dan membuat tampilan beda di Kota Langsa. Begitu Asad kira-kira. Ya mungkin memang terutama konsep dasar Asad itu ketika bisnis bang. Maksudnya Asad jelasin sedikit memang karena Asad itu memang kalau untuk bisnis nggak pernah ikut-ikutan orang. Jadi ketika kita lihat orang maju kita ikut Asad nggak gitu. Karena apa? Karena memang mungkin di dia pas, di kita nggak dapet gitu. Feel-nya itu nggak dapet. Misalnya abang inilah misalnya ada orang dia bisnis tapi maju. Ketika kita coba jalan itu nggak sesuai rencana kita. Cuma ekspektasi kita tadi pasti bakalan berhasil. Iya. Ketika kita jalankan beda rupanya di pertengahan jalan tadi. Banyak orang kayak gitu Iya. masalahnya Asad. Jadi ketika orang lihat, wah Maju, dia banyak gitu. rame nih kalau Rame. kedai kopi, buka kedai kopi. Iya benar. Tapi dia nggak sadar Iya. bagaimana si orang yang sudah ramai tadi, bagaimana dia menciptakan menu, menciptakan pelayanan dan segala macam, malah dia pasti ada naik turun dalam usahanya. Benar. Cerita menarik itu ada nggak ada di Asad dengan urbannya? Ada nggak enaknya jatuh bangunnya dalam meniti usaha ini? Sejauh ini ada sih, terutama pas masa corona kemarin bang. Iya. Masih masa-masa berlaku jam malam kemarin. Maksudnya gini, ketika kita berada di bawah tadi, ketika misalnya dari segi omset kita turun, langkah lebih baiknya kita mensyukuri tadi bang. Terutama mungkin dari sebelum corona 2-3 bulan ke belakang itu ya alhamdulillah, maksudnya omset Asad itu lebih dari cukup gitu. Jadi ketika tiba-tiba omsetnya turun, kenapa nggak coba kita nikmati aja? Maksudnya kita rasain aja sih, kenapa nggak kita mensyukuri udah Tuhan yang berikan kemarin itu udah lebih dari cukup gitu. Jadi ketika kita di masa bawah ya udah kita nikmati aja. Karena kita juga udah pernah ngerasa ketika omsetnya tadi meledak gimana. Sepakat itu. Ya, jadi Asad rasa ya memang itu bagian dari proses juga lah pembelajaran. Ketika di bawah tadi apa sih yang kurang dari bisnis kita tadi? Apa sih yang harus kita evaluasi? Itu kan menjadi bahan evaluasi kita. Nah, kalau kebanyakan usaha, kalau dari dampak COVID-19 itu kan ada sikap. Karena omsetnya turun, dia mengambil sikap mengurangi tenaga kerjanya, mengurangi karyawannya. Di Asad sendiri bagaimana? Alhamdulillah Asad nggak sampai mengurangi karyawan bang kemarin. Tetap Tetap nggak. Karena apa? Karena menurut Asad gini,
memang konsep dasar Asad untuk bangun suatu bisnis itu terutama kita menganggap karyawan itu seperti keluarga. Jadi mereka datang ke tempat kita, mereka datang kerja itu mereka nyaman. Mereka datang dengan senyuman, dengan ngerasa bahwasanya ini tuh keluarga loh. Maksudnya dari segi misalnya Asad ini sebagai owner. Maksudnya mereka tuh Asad bilang dari awal itu jangan menganggap Asad ini seperti bos. Tapi anggaplah Asad ini seperti abang tertua kalian di tempat ini, di pekerjaan ini. Jadi mereka cukup mereka segani aja, tapi nggak usah beranggapan bahwasanya Asad nih bos. Nah, jadi mereka kalau sama Asad itu ya udah ya memang seperti abang gitu. Jadi datang kerja pun enak, ketika ada masalah kita sharing, nggak kaku. Asad memang konsep dasarnya itu mungkin karena memang dari organisasi dulu Asad bangunnya membangun organisasi itu dengan konsep gitu, Bang. Nah, dari pas Asad mimpin suatu organisasi pun konsep dasarnya itu maksudnya beranggapan bahwasanya ini mereka adik-adik semua loh. Membentuk kekeluargaan sehingga emosionalnya terbangun. Ya, kalau emosional ya. Memang harus kayak gitu jadi sosok legend of the people. Ya, benar. Karena gini kalau misalnya konsep dasarnya itu kita bangun bahwasanya kau ini kerja di tempat aku loh. Nah, jadi ketika kau nggak sesuai ya udah aku cut. Itu pasti bakalan ada aja masalahnya gitu. Pasti ke depan kerjanya nggak enak, terus juga nipu, nyuri, segala macam kan banyak kita terima permasalahan di lapangan banyak seperti itu. Jadi Hasan nggak mau ketika misalnya ada karyawan yang kejadiannya seperti itu. Jadi misalnya oke lah, pasti di dalam suatu bisnis itu pasti banyak masalah. Jadi ketika ada masalah tadi kita duduk empat mata, kita sharing apa sih yang kira-kira jadi permasalahan sehingga bisa terjadi seperti itu. Cari solusinya sama-sama. Jadi kita melibatkan mereka sehingga menanamkan kepada mereka usaha ini milik kita. Iya, benar. Kalau bicara owner tetap saya, tapi ini milik kita sama-sama. Jadi anggap ini seperti punya kalian. Begitu kira-kira sehingga mereka hati-hati, sangat konsisten. Benar. Bicara kopi. Tadi kita ulas ke belakang sosok Asad dari aktivis, kemudian juga sarjana hukum. Kan kalau bicara pengusaha itu banyak orang bilang sesuai dengan profesimu, sesuai dengan keilmuanmu. Benar. Di mana Asad mempelajari keilmuan kopi sampai terobosan dapat yang kayak gini nih? Bohrom. Maksudnya ini bagaimana nih caranya? Sebenarnya memang Asad itu kan suka ngopi. Suka ngopi. Juga pas di kampus, kalau ada rapat, kalau ada pembahasan pasti di warung kopi. Maksudnya kawan-kawan juga suka ngopi. Terus pikiran kenapa nggak kita coba bisnis di dunia kopi, sedangkan dari Asad sendiri suka ngopi dan kawan-kawan juga suka ngopi. Kalau ada di tempat Asad ngapain harus ngopi di tempat lain? Dan juga sifatnya kita nggak maksa untuk kawan-kawan ngopi di tempat kita gitu. Tapi mungkin dengan kalau menurut Asad itu bisnis ini kepercayaan loh, Bang. Kepercayaan. Jadi ketika misalnya tempat kita ramai berarti orang percaya sama kita. Nah, ketika dia nggak datang lagi berarti dia udah mulai nggak percaya sama kita. Jadi bagaimana memang tugas kita itu untuk ngerawat kepercayaan customer kita. Itu seorang pembisnis. Dia memikirkan bagaimana si customer itu percaya sama kita. Dia datang sekali berarti kalau dia datang 2 kali berarti dia percaya. Berhasil. Kadang kan ada tipe yang datang sekali cuma untuk selfie. Iya, benar. Ini memang datang 2 kali bukan selfie aja. Nggak mungkin dia selfie di tempat 2 kali kan? Mungkin dia seminggu bisa 8 kali dia datang di situ. Kan berarti dia percaya sama kita. Itu sih konsep dasar Asad. Kalau kita lihat seorang Asad tadi, bahwasanya di Banda Aceh sudah banyak rekan-rekan dan kawan kopinya banyak di Banda Aceh. Kenapa harus bangun di Langsa? Kenapa nggak berpikir untuk bangun di Banda Aceh? Kalau di Banda Aceh kan cukup besar peluangnya malah. Karena di Banda Aceh itu ibu kota provinsi loh. Di situ banyak instansi pemerintah, pusat, provinsi, di sana semua. Dan rata-rata kedai kopi di Banda Aceh saya belum ada dapat yang kosong, semua penuh. Benar. Kenapa harus di Langsa? Apa yang menarik di kampung halamannya ini? Karena gini Bang, memang rencana Asad untuk ke Banda Aceh ada. Maksudnya untuk kita buka cabang di sana ada. Cuman maksudnya kalau kita di Langsa ini kan terutama simpelnya itu kita tuh tahu gimana kawan-kawan kita tadi, gimana daerah kita tadi, maksudnya gimana juga maksudnya pinginnya itu kawan-kawan kita tadi, itu konsep simpelnya. Jadi memang kenapa Asad beranikan diri untuk buka di Langsa, karena memang kita udah tahu sistem pinginnya masyarakat kota Langsa itu gimana sih, maksudnya juga pinginnya teman-teman itu gimana. Jadi memang pas pertama kali Asad buka itu ya alhamdulillah respon dari kawan-kawan baik, gitu, dan mereka ngerespon bahwasanya ini belum ada loh di Langsa gitu. Jadi kalau Asad pertama kali yang tampilin kopi susu di kota Langsa, jadi kopi urban. Nah, bicara urban tadi, kalau saya kan melihat urban itu dulunya ya, kalau saya melihat ini memang lebih ke ranah muda-mudi.
tempat ngopi anak-anak muda ini, bukan kita-kita yang anak-anak yang udah ya memang untuk ngopi. ya. Jadi untuk bapak-bapak nih melihat urban itu juga ini anak-anak muda Iya, ini. benar. Memang- Sebenarnya mindset yang dibangun urban ini model kayak mana ini sebenarnya? Iya. Genrenya kemana sebenarnya? Kalau dari jenis minumannya kan saya lihat inovasi-inovasinya menarik sih. Sebenarnya gini, sebenarnya memang dari awal itu karena Asad kan anak muda gitu, Bang. Jadi untuk kita cari pelanggannya itu ya terutama ya dari anak-anak muda gitu. Anak-anak Nilai muda. jual kita tadi bahwasanya ya Asad ini muda loh. Jadi kita terutama tariknya itu ya dari kalangan anak-anak muda. Jadi orang tua itu bonus kita bilang. Ketika ada orang tua ngopi di tempat Asad itu berarti bonus. Nah, karena memang konsep dasar dari Asad buka itu memang untuk anak-anak muda, untuk anak-anak milenial. Malah cipta rasa yang ada di dalam juga ada untuk orang tua Iya, kan? benar. Karena gini, ketika misalnya terutama dari karyawan juga. Karyawan kan anak muda semua, Bang. Enggak ada yang di atas 25 lah, rata-rata 25 ke bawah. Jadi mereka ketika kerja tadi, ketika juga misalnya pelanggan kita anak muda, mereka senang, ibaratkan memang ruang lingkup mereka loh ini. Tapi ketika orang tua tadi yang ngopi tempat kita, jadi kesannya itu kayak kaku gitu. Asad pun datang ya kayak kaku juga ketika datang ke toko yang ngopi orang tua semua. Nah, memang kayak mana cara Asad pikir bahwasanya bisnis Asad itu nyaman lah, terutama dari Asad sendiri yang jalaninya. Iya. Dan itu terbuka untuk semua genre Terbuka dong. untuk semua genre. Ya termasuk cita rasa di dalamnya. Ya, benar. Ada kopi-kopi yang bisa dinikmati oleh orang tua juga dan tersedia untuk anak-anak muda. Ya, benar. Nah, identik warung kita kan bisa lihat. Nah, banyak warung itu kan pasti orientasinya harus pasang wifi nih, Ya, segala benar. macam biar bisa. Kadang ada, yuk kita ngopi di sana. Di sana kenceng nggak wifi-nya? Iya, benar. Tahu nggak keadaan itu ada di Langsa? Tahu percis gimana. Lalu bagaimana meyakinkan anak-anak yang ngopi di situ jangan pikir wifi, pikir rasanya. Ya. Itu kan tantangan sebenarnya. Benar Bang, benar. Memang dari awal itu target kita itu bukan untuk orang main game sih Bang sebenarnya. Bahwasanya orang dari Asad sendiri, orang datang ke tempat kita, orang ngopi, orang sharing, bagi cerita masalah pekerjaan, masalah mungkin hubungan atau apa. Jadi nggak ada untuk main game gitu. Memang konsep dasar Asad gitu. Jadi memang orang datang ke tempat kita itu khusus memang ngobrol. Kan asik begitu kita lihat. Misalnya Asad sebagai owner pun ketika orang datang ke tempat kita, dia ngobrol gitu, ngobrol pekerjaan, ngobrol bisnis, ngobrol hubungan mungkin sama pacarnya. Kan enak, kita asik lihatnya. Dibandingkan orang datang ada 2 meja main game, sibuk main game. Ada masa kalau datangan, bang, wifi bang, mau password kan ada tuh kayak gitu kan? Tapi memang di tempat Asad ada wifi juga Bang. Ada wifi. Memang setelah 5 bulan Asad buka, baru Asad adain wifi. Karena apa? Karena memang terutama Asad mikirnya itu untuk karyawan kita Bang. Jadi mereka kan di situ lama, lama. Maksudnya daripada mereka asik beli kota aja, lebih bagus ya dari Asad lah menyediakan supaya lebih ringan tadi. Jadi gajinya tadi nggak terlalu dihabiskan untuk kota. Jadi gitu. Memang Asad untuk wifi itu memang khusus untuk karyawan sebenarnya. Kecuali misalnya ada orang mau buat tugas atau ada orang mau kerjain suatu pekerjaan, itu baru kita kasih wifi-nya. Dan berhasil saya lihat di sana. Anak-anak muda banyak yang ngopi di urban. Kita tidak melihat ada kabel box. Iya memang sebenarnya gimana ya? Maksudnya, tidak ada kabel box, tidak ada, nggak ada. Memang teduh. Iya betul. Tapi kita nggak menutup untuk gamer juga gitu. Tidak menutup bahwasanya di sini bukan tempat gamer loh. Tapi kita lebih mengutamakan orang yang datang dengan betul-betul untuk ngopi, untuk ngerasain menu yang memang kita sediakan gitu. Dan strategi itu berhasil. Ya, alhamdulillah sejauh ini berhasil. Maka hari ini lebih kepada rasa yang benar. Seorang Feel. Asad. Saya selalu Asad kan. Iya. Nanti ditekan jadi hampir terbilang Arsad tadi. Memang beda-beda tipis kan. Karena saya kan dulu pernah juga maksudnya memimpin sebuah organisasi warung kopi maksudnya. Jadi ketika saat saya memanage warung itu banyak sekali anak-anak muda tuh ya ngeluh wifi. Nah, bagaimana seorang Asad mensiasati ini orang kalau datang itu nggak lagi berpikir wifi? Karena memang branding dari awal kita itu orang memang datang ke tempat kita khusus untuk nyobain menu yang kita sediakan gitu Bang. Jadi bukan kita narik pelanggan itu untuk dia
ambil wifi kita. Jadi bukan untuk dia cuman manfaatin wifi, tapi bagaimana dia dengan cara dia membayar ke kita kasihkan menu terbaik kita gitu ke dia. Yang pertama dari segi rasa. Nah, bicara rasa tadi, Asad juga enggak sembarangan berbicara rasa, sampai muncul inovasi bohrom-rom makanan tradisional yang dijadikan minuman viral bagi kaum pemuda. Asad belakangan ini pernah melaksanakan sebuah event di Urban. Di toko kopi dalam konsep apa itu kira-kira? Yang pertama gini bang, yang pertama memang Asad mulai bisnis kopi ini sama sekali memang nggak paham gitu gimana sih rasa kopi yang enak itu, nggak tahu gimana. Jadi cuman memang karena suka ngopi aja, karena memang kebiasaan pas waktu organisasi kita buat pertemuan di warung kopi, kita buat rapat di warung kopi juga. Jadi maksudnya Asad ngundang tadi dari prosesor, bagaimana dia itu menjelaskan dari proses sampai kopi itu bisa dinikmati loh. Gimana sih maksudnya apa aja ada rasa di kopi. Yang setahu orang itu kopi itu kan pahit gitu bang. Tapi Arabica itu sebenarnya nggak pahit. Arabica itu sebenarnya dia asam. Jadi memang kalau kopi pahit itu ya Robusta. Jadi kalau Arabica itu dia ya asam sebenarnya. Jadi kalau misalnya orang pingin datang ke tempat kita cari kopi pahit, kita nggak ada. Kita adanya itu Arabica. Arabica itu ya asam gitu. Karena memang Arabica itu sempurna karena keasamannya tadi. Dan prosesor itu ya siapa namanya itu? Bang Hendra. Bang Hendra itu didatangkan khusus ya untuk kebetulan memang Bang Hendra punya keluarga di sini bang. Punya keluarga, jadi sekalian ketika dia kesini itu kita buat event, kita buat pertemuan, kita ngundang kawan-kawan tadi barista yang ada di beberapa coffee shop. Jadi untuk sekalian sharing lah bersama beliau gitu. Nah inilah tadi mensiasati bahwasannya rasa itu numero uno. Nah numero uno itu bahasa Spanyol. numero uno. Translate-nya di bawah. Number one ya. Legend of the people from the coffee. Jadi orang kalau datang itu ketika rasa kopi lupa sama wifi. Iya betul. Karena memang sesuai dengan jargon kita juga. Maksudnya yang kayak di baju Asad ini. Toko Kopi Urban, cerita hari ini tentang aku, kamu dan kopi. Iya. History my day and you and coffee. Jadi memang cerita hari ini itu tentang memang aku, kamu dan kopi gitu. Jadi ketika dia datang bawa pasangannya itu bahwasanya cerita hari ini aku, kamu dan kopi. Iya. Jadi kan asik. Ceritanya itu bukan tentang tentang game atau apa, tapi tentang kopi. Makanya berhasil ya Urban. Biasanya kan kalau dulu kan orang pacaran itu ya minimal ya makan-makan, resto gitu kan, tempat-tempat ya yang indah, remang-remang gitu. Iya remang-remang. Nah ini tiba-tiba dibawa ke warung kopi mejeng kan, wow. Nah itu tadi filosofinya tepat. Jadi dia habis cerita tentang perasaan dia ke si Polan, si Polan bicara tentang perasaan dia ke si Polin, Polin bicara kopi. Nah, kan gitu. Jadi ya nyambung semua. Nah dari semua yang sudah seorang Asad ceritakan, dalam konsep membangun sebuah usaha, kita kan bicara modal. Iya, benar. Dan saya banyak mendengar dari beberapa usahawan itu kadang-kadang mereka tunggu dulu lah, aku tunggu cair duit dulu di pinjaman gitu. Mereka berpikir bagaimana membuka investasi dengan mencari investasi untuk membuat usaha dia maju, yaitu membangun mindset dengan modal yang besar. Pinjam ya, dengan pinjaman. Iya, dengan pinjaman. Nah, dalam konteks ini seorang Asad apa pernah berusaha dengan demikian? Alhamdulillah sejauh ini belum gitu ya. Dan memang ke depan pun kayaknya kalau memang betul-betul nggak kepepet kayaknya nggak mungkin lah. Maksudnya nggak ada rencana ke sana. Karena memang ketika pinjaman tadi kita berurusan dengan bank itu bagi Asad itu menjadi suatu masalah gitu bang. Apalagi kalau misalnya kita itu baru-baru mulai. Maksudnya baru-baru mau coba-coba gitu. Dalam artian coba-coba. Karena kita nggak tahu, terutama dari segi ketika kita buka tadi, kita sudah pinjaman uang bank tadi, kita nggak tahu pasar ke depan itu bagaimana. 1 bulan 2 bulan ke depan itu bagaimana sih omset kita tadi, naik atau turun. Kalau naik alhamdulillah gitu kan. Tapi kalau turun tadi, gimana cara kita untuk tutupin uang bank itu? Itu kan menjadi masalah. Itu cari masalah. Jadi masalah besar jadinya. Karena seorang pengusaha pasti akan menghadapi masalah. Salah satunya masalah kita bagaimana menjaga customer tetap nyaman di tempat kita. Itu adalah sebuah masalah yang harus dicari solusinya. Ini konon lagi harus mikir masalah bulanan. Masalah bulanan. Udah gaji karyawan, nutup lagi. Iya. Jadi memang alangkah lebih baiknya memang karena memang dari awal itu Asad kan dulu pertama kali bisnis di Langsa itu kan Thai tea dulu bang.
Tahiti. Jadi masih modal dari gerobak-gerobak kecilan gitu. Jadi dari pertama buka sampai 5 bulan ke depan itu uangnya itu nggak pernah dipakai. Jadi Asad persiapkan untuk memang target yang lebih besar ke depan. Jadi kita memang nggak Asad sendiri nggak pernah memang sisipkan uang itu untuk jalan-jalan keluar atau kemana gitu. Jadi memang kita persiapkan untuk target ke depan yang lebih besar. Iya. Karena kan kalau bicara anak muda, ini kadang anak muda identik. Iya. Benar. Apalagi sangat muda. Kita nggak bilang cukup muda, sangat muda. Sangat muda. Pasti bicara dunia muda itu orientasinya berkreasi, happy gitu ya. Happy. Cukup Cukup disayangkan poya-poya. Sayang nggak dengan umur mudanya tadi harus seorang Asad tuh fokus kepada usaha Asad yang begitu pelik sehingga banyak mengumpulkan pikiran Asad untuk warung kopi. Kenapa nggak mikir yang lain seperti anak-anak muda pada umumnya? Karena gini bang, karena memang dari Asad pertama kali kuliah itu, maksudnya Asad itu memang suka prestasi gitu bang, prestasi. Jadi maksudnya sesuatu yang kita jalankan sungguh-sungguh itu pasti bakalan ada nilai timbal baliknya loh. Jadi mungkin sekarang Asad nggak bisa nikmati jalan-jalan kemana, tapi mungkin ke depan 10 tahun ke depan dengan keseriusan kita tadi kita bisa nikmati nanti. Gitu. Ini kan maksudnya masa muda kan, muda itu semangat sebenarnya bang, semangat. Jadi ketika kita lagi semangatnya, alangkah lebih baiknya itu kita manfaatkan untuk target kita ke depan yang lebih besar. Wow, itu gitu. Anak muda itu semangat muda. Semangat itu harus diletakkan pada porsi yang tepat, supaya ketika masa tua nanti kita baca koran aja gitu kan. Betul ya. Kalau kata Jack Ma itu pasalnya 3 katanya, umurmu 20 ke bawah kerjalah, dan ketika kau kalah dan salah biarkan. 24 ke atas mulai kau berkreasi. Kalaupun gugur enggak apa-apa. 24 ke atas kamu harus bangun usahamu. Benar. Nanti tua kau baca koran. Terus juga sebenarnya memang sinkron juga dengan ketika misalnya Asad pernah memimpin organisasi gitu bang. Asad memang kalau dari Asad sendiri lebih sukanya itu memimpin daripada dipimpin. Jadi ibaratkan Asad ini menjalani suatu usaha itu ibaratkan lagi memimpin suatu organisasi. Itu Asad implementasikan di bisnis sekarang gitu. Jadi bagaimana Asad manajemen organisasi ketika masa kuliah, disitulah Asad aplikasikan ketika di dunia bisnis tadi. Wah, ini pesan moral nih buat anak-anak kampus yang sedang kuliah. Lihatlah, organisasi itu banyak dampak. Benar. Yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari tergantung apa yang kamu lakukan. Kalau dalam bisnis kita bisa masukkan konsep organisasi. Konsep organisasi itu penting. Memanage tadi, terutama dari manajemen kepala orang ya. Kalau bahasanya manajemen kepala orang. Karena gini, setiap orang itu kan pikirannya dia beda-beda gitu bang. Maksudnya kadang di dalam 10 karyawan kita tadi ada yang satu mungkin dia ini nggak suka diatur, dia ini mungkin sukanya itu masih main-main, suka maksudnya membangkang segala macam. Tapi bagaimana kita menyatukan 10 orang tadi untuk berbarengan dengan visi misi kita. Itu dia, itu kan bagian dari suatu kepemimpinan juga. Bagaimana cara kita mengelola manusia tadi loh gitu bang. Dan Asad memang tertarik di situ. Terus juga sejauh ini buku-buku yang Asad baca juga tentang rata-rata tentang kepemimpinan lah bang. Wah, memang Asad memang suka di situ. Bicara tadi dengan apa yang sudah Asad lewati, kita mau melirik di sini. Asad kan kalau kuliah 4 tahun, itu kan juga salah satu prestasi yang bagus. Nah, kira-kira Asad dengan apa yang sudah ada di Asad sekarang, usaha sudah jalan alhamdulillah, kopi urban sudah banyak diminati. Alhamdulillah. Nah, seperti kita lihat saat ini, Asad melihat itu sudah cukup apa enggak? Terutama di ranah pendidikan Asad, karena kan 4 tahun ini kan cukup baik lah kita bilang. Ya, bagi Asad belajar itu nggak ada matinya sih bang. Bagi Asad gitu. Karena memang sejauh ini mungkin setelah Asad selesai kuliah tadi, yang paling simpel itu ya untuk ngejalani bisnis gitu. Daripada kita mungkin kalau tes PNS kan agak ribet kan, maksudnya dari segi administrasi atau segala macam. Jadi yang lebih simpelnya itu loh, maksudnya kita mendapatkan hasil dengan kehendak kita sendiri, dengan cara kita sendiri. Itulah di bisnis tadi. Belum tentu ketika misalnya Asad di PNS, Asad mendapatkan hasil itu dengan
kehendak Asad itu sendiri. Iya. Jadi memang di bisnis inilah yang mungkin simpelnya Asad bisa menghasilkan, tapi dengan terutama dari segi manajemen Asad sendiri, terus juga dari segi keputusan Asad sendiri, dari situlah sama seperti organisasi juga. Iya. Ketika misalnya kita memutuskan untuk untuk melaksanakan acara nasional, itu pasti ya dengan kehendak kita gitu. Iya, betul. Gitu. Terus juga maksudnya dengan Asad sendiri, Asad juga tetap masih bergerak di bidang hukum tadi Bang. Kemarin juga sekitaran bulan 3 baru selesai pendidikan lawyer PKPA di USU. Dan insya Allah bulan 8 ini bakalan lanjut S2 gitu di salah satu universitas di Sumatera. Tetap lanjut S2. Tapi kan udah cukup lah, udah punya usaha. Ngapain lanjut lagi? Karena mungkin memang pendidikan itu penting Bang. Jadi kita nggak cuma jadi pengusaha karena memang takdir mungkin ya, tapi kita juga karena memang kapasitas kita. Karena memang mungkin kita mempunyai kita menjadi manusia berkompeten, jadi kita harus selalu belajar lah gitu Bang untuk menjadi lebih baik. Jadi nggak memadah, nggak cuma aja. Jadi jangan kadang ada orang beranggapan bahwasanya si Asad itu mungkin karena memang hoki aja dia makanya bisa orang seramai itu, tapi enggak, karena di belakang itu kita juga terus belajar Bang. Setiap malam kita mikir bagaimana sih untuk target kita ke depan 1 tahun, 2 tahun ke depan itu bagaimana bisnis tadi. Ketika kita betul-betul bergelut di dunia bisnis, kita harus seperti itu. Dan tanpa mengabaikan dunia pendidikan hari ini akan terus lanjut. Benar. Karena juga kita kan nggak tahu bagaimana ke depan. Ini kan sinyal ringan COVID-19. Entah ke depan, entah apa lagi nggak tahu lagi kita. Nah di sini mungkin Asad sudah tahu juga memprediksikan bagaimana. Karena kan seorang pemimpin juga harus berpikir 2-3 hari ke depan. Dia nggak berpikir untuk hari ini aja. Konsep itu yang dijalankan. Kira-kira, apa pesan nih buat adik-adik, buat abang-abang, anak-anak muda milenial di Kota Langsa terutama. Jadi memang terutama ketika untuk kawan-kawan tadi yang baru mulai, jangan pernah takut ketika menjadi kecil. Tapi karena apa? Karena memang yang besar itu tidak selalu kuat gitu Bang. Jadi maksudnya ketika kita mulai dari kecil, jangan pernah takut, jangan pernah minder gitu dengan orang yang lebih besar, terutama dari segi misalnya bisnis atau apa gitu kan. Jangan pernah takut dengan orang yang lebih besar, karena memang besar itu nggak selalu kuat. Itu harus tekankan, besar itu nggak selalu kuat, tapi mungkin kecil tadi karena dia penuh semangat, penuh dengan mungkin sungguh-sungguh, itu bakalan pasti bisa menjadi lebih besar, karena yang besar tadi tidak selalu kuat. Iya. Ya, luar biasa. Terus juga gini, mungkin untuk kawan-kawan yang mungkin beranggapan bahwasanya bisnis itu orang nggak sekolah pun bisa, kan gitu. Kadang orang beranggapan bahwasanya kadang usaha itu orang nggak sekolah pun bisa, gitu, bisa dijalankan. Tapi PNS itu orang nggak sekolah nggak bisa jadi PNS, kan gitu Bang simpelnya. Karena kalau kita betul-betul mau sukses, kita harus beranggapan bahwasanya bisnis yang kita lagi jalani itu bagian dari kompetisi gitu Bang. Ketika kita mengikuti kompetisi, di belakang itu kita pasti belajar Bang. Belajar bagaimana kita harus menjadi peringkat nomor 1. Namanya kompetisi. Gitu. Sama maksudnya seperti lain juga. Mungkin Asad sekarang lagi berkompetisi dengan warung-warung kopi yang lain gitu. Jadi bagaimana Asad harus menempatkan toko kopi urban ini peringkat 1 di Kota Langsa. Gitu. Dan itu terus belajar. Terus belajar. Iya, artinya ini pesan yang sangat luar biasa buat anak-anak muda, bahwasanya kalau ingin memulai jangan pernah takut. Jangan takut, khawatir besar kecil, yang penting lu harus jadi dirimu sendiri. Berusaha dan jangan lupa belajar. Jangan penting. Jangan cukup puas dengan apa yang ada lah. Kita nggak tahu bagaimana ke depan. Terima kasih Asad. Siap. Wah, banyak ilmu bisa kita kaji dari seorang Asad. Semoga sukses terus. Siap, amin. Toko Kopi Urban, cerita hari ini tentang aku, kamu, dan kopi. Itu filosofinya dalam ya kan? Dan terima kasih buat kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.